Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Abdul Karmain dengan NID N1305067602. NUPTK 4937754655130192. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi D3 Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada jurusan Manajemen Informatika, saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah sesuai bidang saya, yaitu Bisnis Ilmu Manajemen. Dan salah satunya adalah mata kuliah akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 1 SKS PBI pada semester 5 yang membahas konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, laporan keuangan, dengan CPL dan CPK mata kuliah akuntansi sebagai berikut. Teknik penilaian untuk mata kuliah akuntansi terdiri dari tes dan non-tes. Bentuk pembelajarannya kuliah, diskusi dengan metode pembelajaran, small group discussion, discovery learning, cooperative learning, dan collaborative learning, serta project-based learning. Video pembelajaran berikut adalah pada pertemuan keempat yang membahas mengenai jurnal umum. Adapun capaian untuk di pertemuan ini, yang pertama adalah memahami transaksi yang akan dijurnal sesuai dengan konsep penjurnalan, kemudian menerapkan transaksi sesuai aturan debit kredit. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semua ya. Semangat ya. Semangat lagi ya. Oke, ini sesi keempat ya, atau pertemuan keempat untuk mata kuliah akuntansi di semester ini. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Oke, dimana sebelumnya kita sudah belajar tentang analisa transaksi, ya kan, di minggu lalu. Kemudian ada persamaan akuntansi. Nah, kelanjutannya adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini merupakan siklus akuntansi yang kedua setelah analisis transaksi. Oke, untuk hari ini kan sebelum kita memulai pembelajaran jurnal umum ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jurnal umum ya. Jurnal umum siklus atau di yang kedua ya, setelah analisis transaksi. Nah, jurnal umum digunakan untuk catatan harian. Catatan harian dari kegiatan operasional sebuah usaha. Oke, sebuah usaha baik dia usaha mikro, kecil maupun menengah. Ya. Jurnal umum ini biasanya ya, kalau kita usaha-usaha kecil itu kan ada yang namanya pembelian, kemudian ada penjualan, kemudian nanti ada penambahan modal, dan yang lain-lain. Jadi setiap transaksi keuangan itu, baik itu uang masuk ataupun uang keluar, harus dicatatkan. Nah, itulah dicatatkan ke dalam jurnal umum. Itulah jurnal umum. Atau boleh nanti untuk pengertian jurnal umum dibaca di bukunya ya, atau nanti dilihat di PPT juga ada. Nah, lanjut ke berikutnya ya. Sebentar. Nah, jurnal umum di dalam sebuah usaha itu ada kolom-kolomnya atau ada ketentuannya ya. Yang pertama itu ketentuannya kita harus menyebutkan nama perusahaannya dulu. Misalnya perusahaannya ABC. Kemudian ada tulisan bahwa ini adalah jurnal umum. Kemudian ada periodenya. Nah, sesuai dengan di awal dulu kan sudah saya ucapkan atau sudah saya sampaikan bahwa akuntansi ini ada periode. Periode itu bisa jadi 1 bulan, atau per 3 bulan, atau per 4 bulan, atau per
semester ya. Ada yang semester, kemudian ada yang per tahun. Oke. Jadi selain ada nama perusahaan, ada namanya jurnal umum, kemudian ada periode yang disebutkan. Biasanya itu ada yang per bulan dulu dibuat, kemudian ada yang per semester, ada juga yang per 3 bulan ya, per tribulan atau ada yang per 1 bulan. Jadi ini kita coba yang ini dulu, nama perusahaan, jurnal umum, periode. Kemudian kolom yang harus ada, yang umum digunakan ada kolom tanggal, kemudian ada pertanyaannya, kemudian ada kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Ini untuk debit dan kredit ini juga asal lagi ya, sering kita dengar ya, debit dan kredit. Nah kalau yang rep ini ada yang tahu kira-kira? Rep ini adalah singkatan dari referensi. Referensinya adalah untuk nanti setelah jurnal umumnya kan ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah buku besar. Nah di buku besar itu nanti ada nanti untuk referensinya. Buku besar itu kan buku masing-masing. Nanti di minggu depan kita pelajari ya. Setiap yang kita pindahkan nanti dari jurnal umum di sini harus ada nomor bukunya. Jadi ini adalah kolom referensi dari buku besar. Atau tandanya dari jurnal umum itu sudah dipindahkan ke buku besar. Jadi ini perlu ada ya. Oke, kemudian tadi tanggal, uraian, referensi, kolom debit dan kredit. Nah, debit dan kredit ini di dalam jurnal umum adalah penyeimbang. Jadi setiap setiap ada transaksi keuangan, uang masuk atau uang keluar itu harus berpasangan ya. Pasangan dari debit adalah kredit. Pasangan kredit adalah debit. Oke. Nah, untuk menjurnal kan sering kita pusing dengar ya, jurnal pusing dengarnya ini kan gitu kan. Gimana itu menjurnal itu dengan angka-angka yang besar? Gimana supaya dia jangan salah letak, ya kan? Nah, untuk menjurnal ini dia ada ketentuannya atau ada rumusnya supaya tidak salah tempat, ya. Ketentuannya adalah kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah ketentuannya, aturan debit dan kredit. Nah, di sini aset itu kalau bertambah dia posisinya di debit. Jadi aset kalau dia bertambah posisinya di debit. Kalau berkurang kredit. Ini rumusnya ya. Jadi ingat, kalau aset dia bertambah harus di debit. Kemudian kalau berkurang di kredit. Saldo normalnya harus di debit. Kalau saldonya nanti di kredit berarti tidak normal kondisinya, oke? Nah, kemudian kewajiban ini ada yang tahu apa kewajiban? Nah, kalau yang muslim, sholat itu kewajiban kan? Ya kan? Nah, kewajiban itu berarti harus ditunaikan, harus dibayarkan. Jadi kalau di akuntansi kewajiban itu sama dengan apa kira-kira? Yang utang. Ya, jadi kalau utang itu nanti ada utangnya, utang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau posisinya bertambah, di kredit namanya. Letakkanlah dia di kredit. Tapi kalau dia berkurang, ya gitu. Jadi kalau ada hutang begitu kita bayarkan, berarti kan berkurang ya kan? Berarti posisinya di oke. Kemudian modal sama seperti kewajiban. Modal ini yang di awal ataupun nanti ada modal di tengah ataupun di akhir, ini adalah sebutan modal. Kalau dia bertambah posisinya di kredit. Kalau berkurang, nah yang berikutnya pendapatan karena usaha ya. Kalau usaha ini kan biasanya pasti cari yang namanya pendapatan, ya kan? Kecuali tadi yang sosial. Kalau sosial tidak kan? Sosial itu yang contohnya dulu pemerintah misalnya, itu kan adalah kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tadi usaha harus cari pendapatan sebesar-besarnya supaya akhirnya memperoleh keuntungan. Jadi kalau pendapatan di dalam jurnal umum, kalau dia bertambah posisinya di debit, kalau dia berkurang posisinya di debit. Beban berat nih bukan gitu kan? Ya kan? Beban itu sama dengan kalau bahasa kita hari-hari biaya. Contoh, kamu punya usaha, kemudian kamu punya karyawan, ya kan? Karyawan kamu kan harus dibayar, itu termasuk biaya, ya kan? Jadi bayar dari karyawan, berarti beban gaji atau biaya gaji. Kalau dia bertambah posisinya di ya, kalau berkurang, oke.
Ada lagi, misalnya kamu di rumah, di usaha kamu kan punya listrik ya? Ya kan, listrik ini bayar nggak setiap bulannya? Atau beli nggak tokennya? Nah, itu termasuk apa? Beban listrik. Oke, beban listrik, benar. Kalau dia bertambah, istilahnya begitu kita bayar itu kan bertambah kan? Ya. Yang berkurang apa ya kalau begitu bayar listrik? Karena dari sini bertambah dan berkurang, ya kan? Kalau beban listrik kita bayarkan, berarti yang berkurang apa di perusahaan kita? Duitnya, kasnya yang berkurang kan? Kenapa? Ambil uang bilansi atau bayar dari kris kan gitu kan? Ambil uang, bayarkan. Berarti yang bertambah di sini adalah bebannya, ya kan? Kita bebannya yang bertambah, uang kita yang berkurang kasih ke orang lain kan gitu kan? Sama kayak dari tadi. Misalnya Rizky Yulianesa punya karyawan 10, dia harus bayar gaji. Berarti kan yang keluar uangnya uang siapa? Uang perusahaan dari Rizky kasih ke orang. Jadi yang bertambah di dia adalah beban gaji. Nah seperti itu. Oke, itu untuk beban. Kemudian ada yang berikutnya namanya right. Right ini adalah pengambilan keuangan perusahaan atau uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Misalkan saya yang punya usaha, ya, saya mau ambil uang 1 juta untuk nambah uang saya sendiri pribadi. Ambil uang perusahaan, namanya adalah private. Jadi ini rumusnya, kalau private ini bertambah posisinya di debit, kalau berkurang credit. Oke, kita coba masuk ke contoh dulu ya, nanti sebelum kita masuk ke di akhir nanti ada namanya case ya, atau kasus untuk membuat satu jurnal dari sebuah usaha. Oke. Nah, di sini ya, saya kasih contoh dulu. Contoh untuk jurnal. Di sini kan 2 Januari Tuan Ahmad ya menyetor uang 100 juta sebagai modal awal. Nah, kita coba analisa ini transaksi. Ini ibaratkan kita si Tuan Ahmad ini masukkan uang pribadi dia untuk usaha ya sebesar 100 juta. Kita kaji dulu atau kita analisa dulu. Nah, itu kan modal ya. Nah, berarti modal perusahaannya bertambah. Kalau bertambah tadi posisinya di kita lihat dulu. Kita lihat ke kalau modal pertama kemana? Ya, berarti pasangannya ada debit. Kira-kira debitnya apa? Ya, aset ini bertambah. Berarti kalau di sini adalah cash atau asetnya bentuk cash ya, atau cash ya. Berarti di debit. Modalnya bertambah di nggak tahu kan pasangannya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi transaksi Transaksi kedua di tanggal 3 ya, tanggal 3 Tuan Ahmadnya atau yang pemilik usahanya itu membeli peralatan berupa komputer, nilainya 30 juta, mungkin dia belinya 3, kita anggap aja lah, atau 2 yang harganya 15 juta. Oke. Dia beli peralatan komputer nilainya 30 juta. Kalau dia beli komputer, kita analisa apa yang bertambah di usaha? Aset, iya kan? Asetnya bertambah berupa komputer, ya kan? Peralatan berupa peralatan ya. Peralatan itu kan aset ya. Berarti yang bertambah adalah peralatan. Posisinya di mana kalau bertambah aset? Iya, di debit. Nah, yang berkurang apanya? Untuk pasangannya di kredit. Iya, karena dia tadi kan bayarnya tunai, berarti keluarin duit 30 juta untuk toko atau untuk orang lain yang menjualkan komputer. Berarti pasangannya kredit itu adalah ternyata kita semua bisa semua analisa. Oke, tanggal 5. Nah, coba kita analisa tanggal 5. Menerima pendapatan ya 15 juta. Kalau terima pendapatan, tadi rumusnya kalau pendapatan ini bertambah kemana? Iya, ke kredit. Berarti kan ada pasangannya debit kan? Apa yang masuk ke debit? Iya, karena dia terima. Iya, terima uang. Misalnya Vivi, dia kan usahanya kita anggaplah misalnya bengkel ya, dia perbaiki mobil. Oke, perbaiki mobil.
nilai perbaikannya 15 juta. Saya yang punya bengkel. Jadi Pipi bayarnya ke saya kan gitu kan cara menganalisanya kan. Berarti saya dapat apa? Uang 15 juta. Namanya pendapatan jasa. Oke. Uang dari pendapatan jasa. Jadi kasnya itu masuk ke debit. Pendapatan bertambah itu maksudnya ke sesuai dengan rumus tadi kan? Paham ya? Oke, paham. Coba yang 10. Siapa kira-kira yang bisa menganalisa? 10 itu membeli perlengkapan 1 juta. Akan dibayar bulan Februari. Ini kan kejadiannya Januari ya? Ya kan? Akan dibayar bulan Februari. Apa kejadiannya? Kalau kita beli. Misalnya tadi bengkel, saya beli kalau di bengkel itu kira-kira perlengkapan itu apa? Oli misalnya. Saya beli misalnya ya 1 juta. Tapi belum saya bayarkan, apa kejadiannya? Ya, hutang. Kalau berdasarkan rumus, hutang itu bertambah posisinya di mana? Hutang itu masuk ke mana nih? Ke kewajiban. Jadi kalau dia bertambah posisinya di kredit. Oke. Yang pertama itu usaha. ATM apa kan? Perlengkapan. Beda ya, peralatan dan perlengkapan beda ya. Ya kan? Beda. Bedanya itu kalau dia perlengkapan itu ya yang habis pakai. Tapi kalau yang peralatan yang bisa kita gunakan berulang-ulang atau ada masa waktunya. Misalnya kalau tadi komputer dia beli kan, itu kan ada waktu masa pakainya, itu disebut peralatan karena bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau yang habis pakai seperti apa tadi, oli misalnya kalau di bengkel, itu kan habis ya kan? Itu termasuk ke dalam perlengkapan. Harus bisa dibedakan ya, perlengkapan dan peralatan. Oke. Nah, rumus dari atau cara menjurnal itu kan ada di sini ya. Nah, kira-kira dari contoh tadi kan saya lihat sudah banyak yang bisa menganalisa yang mana masuk ke debit dan yang mana masuk ke kredit. Oke? Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena saya tidak mau ada yang masih belum paham, silakan. Kan punya usaha di kota ini, jadi itu mau usaha di kota lain, itu kayak buka cabang gitu, ya buka cabang. Nah, itu kebetulan dana pribadi itu tidak mencukupi Pak. Jadi kalau mau memakai keuntungan dari usaha di kota ini itu boleh nggak Pak? Dan praktik ini nih umum nggak dilakukan? Kalau yang seperti itu ya, contohnya kamu punya usaha di Palembang, kan gitu kan? Nah, kamu sudah punya keuntungan, ya kan? Keuntungannya itu mungkin udah berlebih untuk di Palembang. Jadi kamu bercita-cita untuk membuka di kota, misalnya di Prabumuli atau di mana, gitu kan? Nah, kamu buka cabang, tapi menggunakan dana yang dari Palembang, kan gitu kan? Ya silakan boleh, karena itu namanya pengembangan usaha. Berarti nanti sana modal awalnya adalah berdasarkan dari modal usaha yang ada di kota Palembang. Jadi biasanya kalau usaha seperti ini, yang di sini dia berdiri sendiri dulu pembukuannya, kemudian nanti yang di kota baru juga ada pembukuannya. Tapi harus disebutkan modalnya dari mana. Seperti tadi kalau contoh kan Tuan Ahmad, berarti dari dia lah modalnya, ada penjelasan atau ada nanti buktinya, ya kan? Nah, kalau kamu tadi usaha dari sini, laba yang dari sini, nanti disebutkan sana adalah modal dari yang di Palembang. Misalnya Prabumuli kan bukannya kan, nah di sana. Jadi di sini nanti ada pembukuan, ada pembukuan. Nah, baru nanti kamu sebagai pemilik dijadikan satu usaha, ya kan? Usaha yang di Palembang dan usaha yang di, ya. Jadi tetap ada masing-masing, tapi nanti ada satu kesatuan supaya ketahuan. Kalau masing-masing supaya ketahuan dari mana yang rugi, kalau misalnya ada kerugian, ya kan? Kemudian mana yang paling tinggi keuntungannya itu perlu dipertahankan. Sementara kalau yang untungnya sedikit, berarti harus diperbaiki supaya dia sama atau meningkat. Jelas, Bibi? Ada lagi? Ya, silakan. Jadi gini Pak, saya itu udah punya usaha, udah berkembang. Namun di tengah perjalanan usaha saya yang berkembang ini, ibu saya itu ngasih modal tambahan.
Itu diperbolehkan Bagus, tidak, Pak? Boleh, boleh. Ya seperti itu kan biasanya kan berarti orang tua kita mensupport ya, atau supaya usaha kita mungkin lebih besar. Mungkin dilihatnya usaha kamu itu apa namanya, ini bisa dikembangkan. Makanya mungkin dia bantu, ya kan? Boleh, sangat boleh itu. Bukan hanya dari orang tua, boleh juga dari orang lain. Tapi harus tetap ada perjanjian. Kalau dengan orang tua kan nggak perlu mungkin perjanjian ya. Tapi kalau dari orang lain perlu. Misalnya ada teman kamu mau menginvestasikan, boleh, tapi kamu harus ada perjanjian. Karena kan orang kalau misalnya masukkan modal pasti ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau ibu enggak ya, oke. Nah kalau seperti itu boleh nanti dijurnalkan. Berarti ibu kamu kan menanamkan modal atau berinvestasi ke usaha kamu, ya kan? Ya kan? Kan gitu kan? Berarti yang bertambah di usaha kamu apa kira-kira? Ada yang tahu kalau seperti itu? Modalnya bertambah, posisinya di mana kita catatkan? Di kredit. Oke. Kemudian kasnya juga bertambah. Kalau kas itu kan masuk aset tadi kan? Aset bertambah di mana posisinya? Dan berpasangan dia kan antara debit dan kredit. Jadi tetap seimbang. Ya, paham? Nah, jadi gitu. Jadi boleh aja dari siapa aja modalnya boleh, apalagi dari orang lain. Tapi harus tetap buat perjanjian ya. Yang namanya kita menanamkan modal pasti mengharapkan yang namanya pendapatan di ujungnya, itu pembagian keuntungan biasanya. Boleh. Ya. Jadi saya berharap nanti kamu di sini punya usaha lah masing-masing, walaupun kamu ada bekerja nanti misalnya di BUMN ataupun jadi PNS, ya kan? Itu nggak apa-apa, nggak masalah itu kan? Karena kamu udah belajar selain akuntansi ada kewirausahaan, itu satu kesatuan. Oke? Paham ya? Oke, ada lagi? Ya. Izin pertanyaan nih Pak. Jadi kan Juliet ini punya usaha, terus uang pribadi Juliet ini habis di tengah-tengah jalan. Iya. Jadi apakah boleh Juliet itu mengambil uang di perusahaan Juliet tadi? Kalaupun misalnya boleh, itu bagaimana cara menuliskannya di jurnal umum tadi yang Bapak bahas? Oke, bagus. Jadi gini, kita yang namanya usaha ya. Biasanya kan apalagi kalau yang usaha mikro, usaha jarang kita pisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Nah, kalau ini kamu kan udah memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Tiba-tiba uang pribadi kamu tadi habis ya, dan kamu perlu uang, jadi kamu mengambil uang usaha. Boleh, jadi tapi harus dicatat, ya kan? Harus dicatat di dalam jurnal, jadi ketahuan uang itu kemana larinya. Jadi jangan menganggap perusahaan kita itu nanti rugi. Nah, berdasarkan rumus tadi kan ada paling bawah namanya apa? Right. Jadi, kalau right bertambah gimana catatnya? Debit. Karena uangnya diambil, berarti kan kasnya berkurang. Kas masuk aset kan? Kalau aset berkurang, di kredit. Jadi berpasangan. Jadi gini, jadi masalahnya tadi adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ya kan? Berarti boleh aja. Nah, kan yang punya kita sendiri, tapi harus tahu cara mencatatkannya. Jadi uang si perusahaan ini tadi berkurang, berarti kasnya berkurang atau asetnya berkurang. Jadi dia itu masuk ke dalam. Kalau aset berkurang mana tadi berdasarkan rumus? Debit. Yang bertambah adalah beban berupa pride, keperluan pribadi. Jadi pride-nya di seperti itu. Paham tuh di sini untuk menjurnal? Nggak susah ya. Nanti ada case di terakhir, ada studi kasus untuk membuat jurnal umum. Masih ada lagi, udah paham semua atau udah paham semua? Paham ya? Oke. Kalau begitu kita coba lihat ya. Nah, inilah yang tadi kita jurnalkan. Sesuai kan? Jadi yang pertama tadi ada setoran Tuan Ahmad ya, sebesar 100 juta. Kasnya bertambah itu posisinya di debit 100 juta. Kemudian modalnya bertambah posisinya di kredit. Jadi seimbang antara debit dan kredit. Supaya nggak lupa kita buat keterangan sini. Tadi kan ada yang nambah modal di tengah awal kan, jadi boleh nanti ditambahkan ini kan, berarti kas modal tapi buat keterangan di bawahnya modal dari ibunda, ya. Jadi kan nggak lupa maksudnya itu modal dari mana nih,
Ya kan, walaupun nanti ada bukti penerimaan berupa kwitansi, tapi di sini lebih enak bisa lihat langsung keterangan. Paham ya? Kemudian yang kedua tadi kan ada yang membeli peralatan komputer misalnya 3 unit. Berapa tadi? 30 juta. Yang bertambah itu adalah peralatan. Bertambah peralatan berarti posisinya di ya, dia 30 juta. Di kredit, berarti kan karena kita beli kan uang keluar ya. Berarti kasnya berkurang. Kalau aset berupa kas berkurang posisinya di seimbang dia. Oke. Kemudian yang berikutnya ada tadi pendapatan dari bengkel ya, ya kan? Kasnya itu ada 15 juta pendapatannya. Kas bertambah, kemudian pendapatan juga bertambah ya. Posisinya di kredit. Keterangannya menerima pendapatan. Yang berikutnya, yang terakhir dari contoh itu adalah perlengkapan. Dia beli perlengkapan tapi belum bayarnya di bulan depan. Jadi namanya kewajiban bisa diterus utang. Ya. Jadi perlengkapannya bertambah, posisinya di debit, utangnya bertambah, posisinya di kredit. Oke, di sini keterangannya membeli perlengkapan. Jadi tadi yang bertanya tadi boleh nanti ditambahkan di bawahnya, misalnya modal bertambah di tengah jalan, berarti nanti dibuat di sini. Kas, ya kan gitu kan? Misalnya 10 juta dibantu sama ibu, tambahkan 10 juta di debit. Kemudian di sini modal itu di kredit 10 juta. Buat keterangannya modal dari ibu. Kemudian pride juga yang tadi ya, bisa kan? Pride di debit, yang posisinya di sebelah sini ya. Kemudian debit, kemudian kasnya di kredit karena dia kurang. Jadi harus kita analisa setiap transaksi baru bisa dijumlahkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, boleh kita tutup untuk hari ini ya. Sebelum saya tutup, saya simpulkan jurnal umum ini perlu ya dibuat karena ini merupakan siklus kedua dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan yang minggu lalu saya katakan. Yang pertama siklusnya itu adalah transaksi dulu, ada transaksi baru bisa. Nah, dari jurnal umum nanti minggu depan kita masuk ke buku besar. Buku besar itu untuk memindahkan data atau tulisan jurnal umum atau buku harian ke dalam bukunya masing-masing. Contoh, ya. Sini kas kan ada banyak nih kan, ada kas di debit, ada kas di kredit, di debit lagi, ya kan? Nah ini semua kita jadikan satu, itu namanya ke buku besar. Jadi bukan bukunya yang besar, tapi memilah-milah masing-masing buku. Nanti di minggu depan kita belajar ini ya. Kas nanti kita masukkan sendiri bukunya, modal sendiri, peralatan sendiri, masing-masing itu sendiri-sendiri. Jadi ketahuan kas nanti berapa, peralatan berapa. Jadi minggu depan kita belajar memposting atau memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar. Mungkin ada pertanyaan, ya kenapa perlu seperti itu? Perlu karena apa? Kalau kegiatan kita harian ini pasti sangat banyak dalam satu bulan, ya kan? Jadi jurnal umum kita berumpunya banyak, kas itu pasti banyak kegiatannya. Jadi perlu dibuat bukunya masing-masing supaya lebih gampang. Oke? Nah, setelah ini ada kasus ya untuk membuat jurnal umum, nanti tolong disiapkan. Kalau memang nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kembali. Oke, untuk hari ini saya kira cukup ya untuk pertemuan, tapi tolong dikerjakan case-nya sampai selesai. Oke, untuk itu saya tutup aja lah ya untuk hari ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah video pembelajaran ini. Terima kasih.